Jadi mohon tenang ya, selama persidangan ini kami langsungkan untuk tidak ada teriakan-teriakan dan lain sebagainya. Terdakwa sehat hari ini? Alhamdulillah secara fisik sehat yang mulia, tapi masih luka karena habis operasi fistula ani. Ya, baik, bisa mengikuti persidangan ya pada pagi hari ini? Insya Allah bisa. Oke, kami periksa identitasnya terlebih dahulu ya. Nama lengkapnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Yakut Khalil Kaumas. Tempat lahir? Rembang 4 Januari 1975. Jadi kami laki-laki ya, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggalnya di mana Pak? Sekarang tempat tinggal di Jalan Condet Raya, Mahkota Residen Kafling 7, Jakarta Timur. Ini alamat KTP ya? Alamat KTP-nya Jalan Kiai Bisri Mustafa, nomor 61, Rembang, Jawa Tengah. Agamanya Islam? Islam. Pekerjaannya? Swasta. Swasta ya. Dulu saudara menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Betul yang mulia. Periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Betul yang mulia. Untuk pendidikannya, sini SMA ya. Saudara ditahan sejak kapan, masih ingat? 12 Maret 2026. 12 Maret 2026. Betul. Kemudian ada beberapa kali ada pengalihan penahanan seperti itu dan pembantaran. Betul yang mulia. Kemudian dilakukan penahanan oleh pengadilan sampai dengan hari ini. Betul yang mulia. Dalam menghadapi perkara ini, maju sendiri atau ada tim advokat yang akan mendampingi saudara? Ada tim advokat yang akan mendampingi yang mulia. Silakan untuk tim advokatnya untuk surat kuasa dan kelengkapan legal standing. Ada berapa? Hari ini. Berarti yang hadir sekarang lengkap semua, KPA dan acara sumpah. Surat kuasa. Untuk para tim advokatnya ya, ini yang diajukan pada hari ini, yang hadir pada hari saja secara keseluruhan berarti 20 dari kalau yang hadir hari ini siapa saja Pak? Yang hadir saja pada hari ini kami lihat Melissa Anggraini. Anggraini. Oke, silakan. Kemudian Dodi Suhartono. Ya, dijaga ya. Kemudian yang ketiga siapa? Tadi baru kakek aja ya. Kemudian ini BA ada cuma kakek aja. Kemudian Radi Andi Safrani. Oh enggak, ini Radi Tabrani Abid. Kemudian Rivaldi. Ada sumpahnya belum? Kemudian sebentar, Purwadi, saya cari Purwadi. Selanjutnya Deski Satria.
Terus? Ya. Ahmad Budi Jati. Terus siapa lagi? Ada. Selanjutnya Hartanto. Ini siapa di Maulana tadi kan? Maulana belum ya? Oh ini nih Maulana. KTA-nya mana Maulana? Hartanto. Oh beda A sama E, Hartanto, Hertanto. Oh bapak yang Hertanto. Masih ada lagi? Arino Belkaban. Belum ada ininya ya, dia sumpahnya belum ada. Fabian Valentino tadi ada. Sama siapa lagi? Ade Yayan. Ya, silakan. Dari tim KPK mau dilihat surat kuasanya. Ini ada yang belum semua hadir dan ada yang berita acara sumpahnya belum ada. Baru kami tanya. Sudah kami tanya. Dan ada pasnya.
Ada tanggapan? Cukup? Dari tim penuntut umum ada tanggapan? Ada 5 orang yang memang belum hadir di persidangan ini dari seluruh tim avokat dari terdakwa. Cukup? Dari kami cukup, Ibu Ketua. Cukup ya. Baik. Untuk terdakwa sudah terima salinan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah yang mulia. Sudah dibaca tentunya ya. Sudah dibaca. Untuk lebih lengkap dan jelasnya akan dibacakan kembali oleh penuntut umum. Silakan penuntut umum untuk bagaimana teknis pembacaannya. Terima kasih Ibu Ketua. Pada kesempatan ini kami ingin mengajukan usul bahwa surat dakwaan kami atas terdakwa terdiri dari 180 halaman yang kemudian terbagi dalam 2 dakwaan pertama dan yang kedua. Oleh karenanya melalui kesempatan ini kami ingin mengajukan usul agar dakwaan yang kami boleh bacakan adalah dakwaan pertama secara utuh, kemudian untuk dakwaan kedua yang izin kami bacakan adalah menyangkut uraian di kepala dakwaan, adapun menyangkut batang tubuh dianggap dibacakan dan kemudian diakhiri dengan uraian ketentuan hukum yang dilanggar. Demikian begitu. Baik, bagaimana dari tim avokat terdakwa? Tidak keberatan yang Tidak keberatan. Silakan untuk mulai dibacakan, untuk diperhatikan baik-baik terdakwa dan tim avokat, silakan. Termasuk di dalamnya ada beberapa informasi berupa bentuk tabel, Ibu Ketua. Izin kami bacakan awalan dan akhirnya saja. Silakan. Ya. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, surat dakwaan nomor 71/01.01.04/24/07/2026, identitas terdakwa nama lengkap Yakut Khalil Qomas sebagaimana telah diperiksa. Penahanan sebagaimana telah diperiksa. Dakwaan pertama, bahwa terdakwa Yakut Khalil Qomas selaku Menteri Agama Republik Indonesia periode tahun 2019 sampai dengan 2024 berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 133/P tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang pengisian dan penggantian beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai dengan 2024 bersama-sama dengan Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex selaku staf khusus Menteri Agama bidang Ukhuwah Islamiyah, hubungan organisasi kemasyarakatan dan sosial keagamaan dan moderasi beragama periode tahun 2021 sampai dengan 2024 berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 001530/B Romawi 2/3/2021 tanggal 5 Februari 2021. Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia Kestori dan Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti namun masih dalam kurun waktu yaitu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bertempat di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Jalan Lapangan Banteng Barat nomor 3 sampai dengan 4 Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, Gedung Kementerian Agama Jalan MH Tamrin nomor 6 Jakarta Pusat, Kalia Restoran Jalan Asem Baris Raya nomor 121 Tebet Jakarta Selatan, Kantor Himpuh Jalan Asem Baris Raya nomor 23 Tebet Jakarta Selatan, Kantor DPP Kesturi di Jalan Warung Buncit Raya nomor 28 Jakarta Selatan, Rumah Makan Pagi Sore Jalan Dr. Saharjo nomor 232 Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, Restoran Al Jazeera Jalan Raden Saleh Raya nomor 62 Cikini Jakarta Pusat, Restoran Al Jazeera Jalan Cipinang Cempedak 1 nomor 29 Jatinegara Jakarta Timur, Kantor PBNU Jalan Keramat Raya nomor 194 Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat, Kantor Maktur Jalan Otista Raya nomor 80 Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang dan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu melakukan pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 dengan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu T0, jemaah haji khusus dengan masa tunggu X tahun TX tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tujuan untuk mengakomodir permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus PHK disertai dengan penerimaan fee percepatan dari para jemaah serta mengalihkan dan mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50% tanpa landasan kajian teknis yang bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor
nomor 13 tahun 2022, pasal 5 dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Pasal 2, pasal 8 ayat 2 dan 6, pasal 48 ayat 1, pasal 64 ayat 2 dan 4, pasal 65 ayat 1, 2 huruf E dan 3, dan pasal 116 serta pasal 123 Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pasal 11, pasal 12 ayat 3 dan 4, pasal 22 ayat 1, pasal 23 ayat 1, 2 dan 3, pasal 24 ayat 1 dan 2, pasal 37 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Bab 3, prosedur dan persyaratan huruf B angka 1 dan bab 13 ketentuan lain-lain angka 1 Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor 288 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan konfirmasi dan pembayaran setoran lunas biaya perjalanan ibadah haji khusus serta pengurusan dokumen haji khusus tahun 1445 Hijriah garing 2024 Masehi atas kuota haji khusus awal tahun 1445 Hijriah garing 2024 Masehi. Bab 3 huruf A angka 1, huruf B angka 1 dan 3 Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor 118 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji khusus tahun 1445 Hijriah garing 2024 Masehi. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Qomas sejumlah $271.500 Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Visa Abadi sejumlah $475.000 Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah $308.500 Amerika. Ridwan Kurniawan sejumlah $512.500 Amerika dan 250 juta rupiah. Iyah Nuriyah sejumlah $70.000 Amerika, Dodi Suhada sejumlah $59.500 Amerika, Kamal sejumlah $3.000 Amerika, Adam Fakih Mukodam sejumlah $3.000 Amerika, Bambang Sutrisno sejumlah $80.000 Amerika, Hud Rifki Asegaf sejumlah $130.000 Amerika, Anjas Asmara sejumlah $30.000 Amerika, Hafiz sejumlah $4.600 Amerika, Maki Abdul Soleh sejumlah $5.000 Amerika, Roy Kurniawan sejumlah $18.500 Amerika, Rahmat Wildan sebesar $7.000 Amerika, Farid Al-Jawi sejumlah $52.500 Amerika, Ahmad Taufik sejumlah $126.200 Amerika, Muzaki Holis sejumlah $84.500 Amerika, Badrus Salam sejumlah $4.500 Amerika, Muhammad Zaki Yamani sejumlah $353.600.000 rupiah, Amaluddin Wahab sejumlah $602.600 Amerika, Syihabul Mutakin sejumlah $493.400 Amerika, Tauhid Hamdi sejumlah $20.000 Amerika, Ali Maki sejumlah $19.600 Amerika, dan Bukhari Yusuf sejumlah $56.000 Amerika. Dan memperkaya korporasi yaitu 313 penyelenggara ibadah haji khusus PIHK sejumlah $473.058.166.166 serta koperasi perahu sejumlah $26.500 Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah $622.902.207.166 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 pada Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 06/SR/LHP/DJPI/PKN.01/02/2026 tanggal 20 Februari 2026 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.
bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang agama tersebut, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, penyelenggaraan haji dan umroh, dan pendidikan agama dan keagamaan. B. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama. C. Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama. E. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah. F. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. G. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan. H. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal. Dan I. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Bahwa tugas penyelenggaraan haji dan umroh pada Kementerian Agama dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Haji dan Umroh dengan susunan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang. Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Jaja Jalani tahun 2024 digantikan oleh Nugraha Setiawan sejak 24 Desember 2024 sampai dengan sekarang. Direktur Bina Haji Arsyad Hidayat tahun 2024 digantikan oleh Mustain Ahmad sejak 24 Desember tahun 2024 sampai dengan sekarang. Direktur Pengelolaan Biaya Operasional Haji Jaja Jailani tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 digantikan oleh Ramadan Harisman Desember 2023 sampai dengan sekarang. Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Subhan Khalid tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 digantikan oleh Mukhlis Muhammad Hanafi sejak Desember 2024 sampai dengan sekarang. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Syaiful Mujab tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 digantikan oleh Muhammad Zain Desember 2024 sampai dengan sekarang. Sekretaris Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Ahmad Abdullah sejak 2021 sampai dengan 2024. Arfi Hatim sejak Desember 2024 sampai Januari 2025. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 terdakwa Yakut Khalil Qomas diangkat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 133/P tahun 2020 tentang pengisian dan penggantian beberapa menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 tanggal 23 Desember 2020 dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dengan salah satu fungsi Menteri Agama adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, penyelenggaraan haji dan umroh, dan pendidikan agama dan keagamaan. Bahwa penyelenggaraan haji dan umroh berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan ibadah haji dan ibadah umroh. Berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, jemaah haji diberangkatkan berdasarkan kuota haji Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Agama yang saat itu dijabat oleh terdakwa Yakut Khalil Qomas. Bahwa dalam hal terdapat penambahan kuota haji, Menteri Agama yang saat itu dijabat oleh terdakwa Yakut Khalil Qomas juga perlu menetapkan tambahan kuota tersebut sebagai kuota haji Indonesia yang pengisiannya diatur juga dengan peraturan menteri sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Bahwa kuota haji Indonesia yang termasuk juga kuota haji tambahan sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh terdiri atas kuota haji reguler yang diselenggarakan oleh Menteri Agama yang saat itu dijabat oleh terdakwa, dan kuota haji khusus yang menurut ketentuan pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dalam kurung PIHK berupa badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Agama untuk melaksanakan ibadah haji khusus. Kemudian dalam menjalankan usahanya para PIHK bergabung ke dalam asosiasi-asosiasi PIHK. Bahwa pasal 8 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh menyatakan kuota haji khusus terdiri dari jamaah haji khusus dan petugas haji khusus yang penetapannya dilakukan dengan prinsip transparan dan proporsional. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.
Berdasarkan pasal 64 ayat 4, pasal 65 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, pengisian kuota haji khusus dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional paling lama 30 hari setelah penetapan menteri. Jika tidak terpenuhi dapat diperpanjang dalam waktu 7 hari, dan jika tidak terpenuhi maka pengisian sisa kuota akhir didasarkan pada nomor urut berikutnya berbasis PIHK paling lama 7 hari serta berdasarkan kesiapan jemaah. Pendaftaran haji khusus dilakukan melalui PIHK dengan cara jemaah menyerahkan dokumen persyaratan dan membayar uang setoran awal ke PIHK. Selanjutnya petugas PIHK melakukan input data dan perekaman foto ke dalam aplikasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu dalam kurung SISKOHAT serta mencetak surat pendaftaran haji dalam kurung SPH khusus yang mencantumkan nomor pendaftaran dan ditandatangani oleh jemaah haji khusus. Selanjutnya, setelah petugas kantor wilayah Kementerian Agama melakukan verifikasi dan konfirmasi pendaftaran jemaah haji khusus, jemaah atau yang mewakili melakukan pembayaran setoran awal biaya perjalanan ibadah haji dalam kurung BP sebesar $4.000 Amerika ke bank penerima setoran dalam kurung BPS khusus untuk pembayaran setoran awal BP khusus. Setelah itu, petugas BPS akan memproses transaksi pembayaran tersebut ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji dalam kurung BPKH sebesar $4.000 Amerika yang terhubung dengan SISKOHAT untuk menerbitkan bukti setoran awal yang mencantumkan nomor porsi jemaah haji khusus. Bahwa selanjutnya, untuk pengisian kuota haji khusus tersebut, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh menerbitkan surat edaran yang berisi daftar nama jemaah yang berhak lunas dan mengaktifkan nomor porsi jemaah di SISKOHAT berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional agar dapat melakukan pelunasan di BPS. Dan untuk pengisian kuota haji khusus tersebut dilakukan dalam 3 tahap pengisian sebagai berikut. Tahap 1 jemaah haji khusus lunas tunda, 2 jemaah haji khusus masuk alokasi kuota tahun berjalan, dan 3 jemaah haji lanjut usia. Tahap 2 jemaah yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem, 2 pendamping jemaah haji khusus lanjut usia, 3 jemaah haji khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga, 4 jemaah haji khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya, dan 5 jemaah haji khusus pada urutan berikutnya. Tahap 3, 1 berdasarkan nomor urut berikutnya berbasis PIHK, dan nomor 2 berdasarkan nomor urut berikutnya berdasarkan kesiapan jemaah haji khusus dan setiap PIHK. Bahwa pengisian kuota haji khusus bagi jemaah yang termasuk kategori tahap 1 dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari sejak Menteri Agama menetapkan kuota haji khusus. Apabila setelah masa tersebut masih terdapat sisa kuota, maka pengisiannya dialokasikan untuk jemaah kategori tahap 2 dan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja. Selanjutnya, apabila setelah tahap 2 masih terdapat sisa kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah yang termasuk dalam kategori tahap 3 dan proses pengisiannya diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Penetapan kuota haji khusus tambahan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 dalam kurung 1443 Hijriah, pemerintah Indonesia memperoleh kuota haji dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 100.051 jamaah. Selanjutnya, pembagian kuota haji tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 405 Tahun 2022 dengan membagi kuota haji tersebut menjadi kuota haji reguler sebanyak 92.825 jemaah atau sebanyak 92,8% dan kuota haji khusus sebanyak 7.226 jemaah atau sebanyak 7,2%. Kemudian, pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji tambahan kepada pemerintah Indonesia sebanyak 10.000 jamaah yang diperuntukkan bagi jamaah haji reguler yang sudah masuk dalam sistem e-Hajj. Namun terdakwa menyampaikan surat Menteri Agama nomor MA-195-HJ-04-06-2022 tanggal 20 Juni 2022 kepada Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi yang menyatakan tidak mengambil kuota haji tambahan tersebut dikarenakan informasi kuota haji tambahan tersebut diterima oleh Kementerian Agama pada tanggal 20 Juni 2022, sedangkan batas akhir proses pengurusan visa jamaah haji reguler yaitu tanggal 29 Juni 2022 dan penerbangan terakhir pada tanggal 3 Juli 2022, sehingga terdapat keterbatasan waktu untuk pengisian kuota haji tambahan tersebut. Bahwa atas adanya kuota haji tambahan yang tidak dipergunakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut, Fuad Hasan Mansur selaku Direktur Utama PT Makassar Toraja Maktur selaku PIHK dan juga sebagai Ketua Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh 1 mengundang rapat Asosiasi PIHK di kantor Maktur Jalan Otista Raya nomor 80 Jakarta Timur yang dihadiri oleh Budi Darmawan selaku Ketua Himpunan Penyelenggaraan Umroh dan Haji Himpu, Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Persatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia Kasturi,
dan Arta Hanif selaku Sekjen Kesturi. Dalam rapat tersebut, Fuad Hasan Masyur menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan kuota haji tambahan yang tidak dipergunakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan cara mengubah kuota haji tambahan reguler menjadi kuota haji tambahan khusus yang dikelola oleh PIHK. Dikarenakan visa untuk haji Furoda yang dikelola oleh PIHK yang tergabung dalam Forum 1 tidak keluar, sehingga Fuad Hasan Masyur menginginkan memberangkatkan jemaah yang dikelola PIHK yang tergabung dalam Forum 1 menggunakan kuota tambahan tersebut. Dan untuk merealisasikan keinginan tersebut, Fuad Hasan Masyur kemudian mengirimkan surat nomor 036-1/0622 tanggal 25 Juni 2022 kepada pemerintah Arab Saudi untuk meminta pengalihan kuota haji tambahan agar dapat diproses menjadi visa haji undangan resmi dari Kerajaan Arab Saudi Mujamalah. Namun, tidak terdapat tindak lanjut dari pemerintah Arab Saudi. Selanjutnya, Fuad Hasan Masyur melalui Forum 1 meminta Muhajir Effendi selaku Menteri Agama ad interim agar mengirimkan surat permintaan untuk mengalihkan kuota haji tambahan menjadi visa haji mujamalah dan ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat nomor B-MA-HJ-00-MA-00-07-2022 tanggal 4 Juli 2022 kepada Duta Besar Arab Saudi di Jakarta. Namun permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta. Bahwa pada akhirnya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 tidak menggunakan kuota haji tambahan sebanyak 10.000 jamaah sebagaimana yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Seluruh jamaah yang berangkat hanya berdasarkan kuota haji awal sebanyak 100.051 jamaah. Penetapan dan pengisian kuota haji khusus tambahan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Bahwa pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dalam kurun 1444 Hijriah, pemerintah Indonesia memperoleh kuota haji dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 221.000 jamaah. Terhadap kuota haji tersebut, pada tanggal 13 Februari 2023, terdakwa sebagai Menteri Agama Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 189 tahun 2023 tentang kuota haji Indonesia tahun 1444 Hijriah garing 2023 Masehi yang menetapkan pembagian kuota haji dimaksud menjadi kuota haji reguler sebanyak 203.320 orang atau sebanyak 92% dari kuota haji khusus sebanyak 17.680 orang atau sebanyak 8%. Setelah diterbitkannya surat keputusan dimaksud, pemerintah Arab Saudi melalui Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi kemudian menginformasikan kepada terdakwa tentang akan adanya pemberian kuota haji tambahan kepada pemerintah Indonesia sebanyak 8.000 jamaah. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2023 terdakwa meneruskan informasi tersebut kepada Hilman Latif selaku Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh bahwa informasi terkait adanya kuota haji tambahan sebagaimana dimaksud ternyata telah diketahui oleh Forum 1 sehingga pada tanggal 8 Mei 2023 Forum 1 menyampaikan surat nomor 047-1/0323 yang ditandatangani oleh Fuad Hasan Masyur sebagai Dewan Pembina Forum 1 kepada terdakwa selaku Menteri Agama Republik Indonesia dan Sekretariat DPR RI dalam kurung Komisi 8 yang berisi tentang keinginan Fuad Hasan Masyur melalui Arta Hanif selaku Ketua Harian Forum 1 dan Muharram Ahmad selaku Sekretaris Jenderal Forum 1 yang untuk memanfaatkan secara maksimal kuota haji tambahan tahun 2023 sebanyak 8.000 jamaah. Padahal Forum 1 adalah sebagai pihak swasta yang bertindak selaku penyelenggara ibadah haji kuota haji khusus. Bahwa untuk menindaklanjuti adanya kuota tambahan haji tersebut, pada tanggal 17 Mei 2023, Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan pembahasan dengan Komisi 8 DPR RI terkait dengan usulan penyesuaian biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam kurung BPIH atas kuota haji tambahan hingga menghasilkan kesimpulan kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 8.000 jamaah tersebut akan digunakan untuk haji reguler seluruhnya tanpa ada kuota tambahan bagi haji khusus dengan usulan tambahan BPIH yang berasal dari manfaat keuangan haji sebesar 339.436.950 rupiah dan 82 sen. Pada tanggal 18 Mei 2023, Fuad Hasan Masyur melalui aplikasi WhatsApp mengirimkan foto tentang surat Forum 1 nomor 047-1/0323 tanggal 8 Mei 2023 tentang keinginan Fuad Hasan Masyur melalui Arta Hanif selaku Ketua Harian Forum 1 dan Muharram Ahmad selaku Sekretaris Jenderal Forum 1 untuk memanfaatkan secara maksimal kuota haji tambahan tahun 2023 sebanyak 8.000 jamaah kepada Hilman Latif yang bertujuan agar kepentingan Fuad Hasan Masyur tersebut dapat diakomodir oleh Hilman Latif.
bahwa Hilman Latif kemudian mengakomodir permintaan dari Fuad Hasan Mansur tersebut dengan cara memerintahkan Nasrullah Jasam selaku staf teknis urusan haji di Jeddah untuk mengajukan kepada Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi agar membagi kuota tambahan menjadi 92% untuk reguler dan 8% untuk haji khusus. Selain itu, Hilman Latif juga melalui pesan WhatsApp pada tanggal 18 Mei 2023 mengusulkan kepada terdakwa untuk mengalokasikan 8% dari kuota haji tambahan untuk menjadi kuota haji khusus. Bahwa selanjutnya tanggal 19 Mei 2023 terdakwa membalas pesan Hilman Latif tersebut dengan menanyakan kepada Hilman Latif terkait dengan teknis pembagian porsi kuota haji tambahan dimaksud. Kemudian dijawab oleh Hilman Latif, membaginya adalah sebanyak 7.360 orang atau 92% untuk kuota haji reguler dan 640 orang atau 8% untuk kuota haji khusus. Dan atas saran dari Hilman Latif menyangkut pembagian kuota sebagaimana tersebut di atas, terdakwa memerintahkan Hilman Latif untuk melaksanakannya dan diwujudkan dalam bentuk penerbitan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 467 tahun 2023 tentang penetapan kuota haji tambahan tahun 1444 Hijriah garing 2023 Masehi yang membagi 8.000 kuota haji tambahan menjadi 7.360 orang atau 92% untuk kuota reguler dan 640 orang atau 8% untuk kuota haji khusus. Bahwa sebelum terbitnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 467 tahun 2023 tentang penetapan kuota haji tambahan tahun 1444 Hijriah garing 2023 Masehi, beberapa kali dilakukan rapat virtual melalui Zoom meeting di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang dihadiri oleh Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex, Faisal Ali Hashim selaku Irjen Kementerian Agama Republik Indonesia, Abu Rahmat selaku staf ahli Menteri Agama Republik Indonesia, Nur Khalis, Syarif Rahman, dan beberapa staf dari tim organisasi kepegawaian dan hukum pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia yang membahas terkait dengan optimalisasi penyerapan kuota haji reguler dan khusus tahun 1445 Hijriah garing 2023 Masehi, yang pada saat itu terdapat tambahan kuota haji sebesar 8.000 jamaah haji reguler. Pada rapat tersebut, Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex dan Faisal Ali Hashim mengusulkan penambahan diktum kebijakan Menteri Agama dalam hal pengisian kuota haji tambahan, sehingga pada diktum kelima Surat Keputusan Menteri Agama nomor 467 tahun 2023 tentang penetapan kuota haji tambahan tahun 1444 Hijriah garing 2023 masih berbunyi, dalam hal pengisian kuota haji tambahan pada akhir masa pelunasan belum terpenuhi, alokasi pengisian kuota menjadi kebijakan Menteri Agama sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Surat Keputusan Menteri Agama di atas bertentangan dengan hasil pembahasan antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Komisi 8 DPR RI yang telah menyepakati bahwa seluruh kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi tersebut sebanyak 8.000 orang akan digunakan seluruhnya untuk haji reguler. Tanggal 22 Mei 2023 dilaksanakan rapat dengar pendapat RDP antara Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Komisi 8 DPR RI dengan agenda pembahasan dan masukan perubahan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH terkait penambahan kuota jemaah haji tahun 1444 Hijriah garing 2023 Masehi. Dalam rapat tersebut, Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia menyampaikan usulan tambahan biaya perjalanan ibadah haji BPIH yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji sebesar 288.312.382 rupiah dan 42 sen yang dialokasikan untuk anggaran tambahan kuota haji reguler tahun 1444 Hijriah garing 2023 Masehi sebanyak 7.360 jamaah sesuai dengan pembagian kuota yang ditetapkan oleh terdakwa, sehingga kuota haji tambahan sebanyak 8.000 jamaah semula akan dialokasikan seluruhnya untuk kuota haji reguler turun menjadi 7.360 jamaah, sementara sisanya dialokasikan oleh terdakwa Yakut Khalil Qomas untuk kuota haji khusus yang akan dikelola oleh PIHK. Bahwa pada rentang waktu bulan Mei sampai dengan Juni 2023 untuk melaksanakan pengisian kuota haji khusus tambahan dengan jumlah yang sudah ditetapkan oleh terdakwa, kemudian Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, dan Abdul Muhi selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus melakukan pertemuan dengan Ketua Umum dan Sekjen pada 3 asosiasi PIHK, yaitu Farid Al-Jawi dari Asosiasi Muslim Penyelenggaraan Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri di Kalia Restoran Jalan Asem Baris Raya nomor 121 Tebet, Jakarta Selatan. M. Firman Taufik dari Himpunan Penyelenggaraan Ibadah
Ulangi, dari Himpunan Penyelenggaraan Umroh dan Haji Himpuh di kantor Himpuh Jalan Asem Baris Raya nomor 23 Tebet, Jakarta Selatan, dan pengurus Asosiasi Sapuhi yang dilakukan di suatu restoran kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, para pengurus Asosiasi PHK mengusulkan kelonggaran regulasi agar calon jemaah haji khusus usulan PHK dapat berangkat tanpa masa tunggu dalam kurung T0 yang bertujuan menyerap kuota haji khusus awal maupun kuota haji khusus tambahan. Sedangkan berdasarkan ketentuan dalam bab 2 huruf B angka 2 huruf B poin 5 Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor 130 tahun 2023, pengisian sisa kuota dialokasikan untuk jamaah haji khusus paling singkat 2 tahun terhitung sejak tanggal 13 Februari 2023. Setelah pertemuan tersebut, Rizky Visa Abadi menemui Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex dan Nur Arifin selaku Direktur Bina Urusan Haji Khusus guna menyampaikan permintaan para pengurus asosiasi PHK tersebut. Kemudian Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex menyetujuinya bahwa untuk merealisasikan permintaan dari para pengurus asosiasi PHK sebagaimana yang dimaksud, Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex meminta Rizky Visa Abadi untuk mengubah aturan sehingga permintaan pengurus asosiasi PHK dapat terpenuhi. Dan pada tanggal 25 Mei 2023 terjadi pertemuan di lobi gedung kantor Siskohat antara Rizky Visa Abadi, Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex, Hilman Latif, Slamet, dan Syarif Rahman. Dalam pertemuan tersebut, Rizky Visa Abadi mengusulkan kelonggaran regulasi agar calon jemaah haji khusus usulan PHK dapat berangkat tanpa masa tunggu atau T0 dan dapat menyerap kuota haji khusus awal maupun kuota haji khusus tambahan sebagaimana permintaan dari perwakilan asosiasi PHK. Atas usulan tersebut, Hilman Latif selaku Dirjen PHU menyetujuinya. Selanjutnya, Rizky Visa Abadi membuat draft surat Kep Dirjen PHU nomor 240 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus dan kuota haji khusus tambahan tahun 1444 Hijriah garing 2023 Masehi, di mana dalam ketentuannya pada bab 2 huruf B angka 1 dan 2 menyebutkan bahwa pengisian pemenuhan kuota haji khusus dan kuota haji khusus tambahan 1. Dilakukan oleh jemaah haji khusus yang terdaftar di Siskuat berdasarkan usulan PHK. 2. Dilakukan berdasarkan nomor porsi berikutnya serta kesiapan jemaah haji khusus dan PHK. Ketentuan ini menyimpangi aturan sebelumnya dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor 130 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan konfirmasi dan pembayaran setoran lunas biaya perjalanan ibadah haji khusus serta pengurusan dokumen haji khusus tahun 1444 Hijriah garing 2023 yang menyatakan bahwa pengisian kuota jemaah haji khusus dilakukan dengan 3 tahap, yaitu 1. Tahap pertama ditujukan untuk jemaah terdaftar berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional, jemaah haji khusus lunas tunda, jemaah haji khusus masuk alokasi tahun 1444 Hijriah garing 2023 Masehi, dan jemaah haji khusus lanjut usia. 2. Jika dalam tahap pertama belum terpenuhi, maka dilakukan pengisian tahap kedua yang diisi dengan jemaah yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem. Pendamping jemaah haji khusus lanjut usia, jemaah haji khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga, jemaah haji khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya, dan jemaah haji khusus pada urutan berikutnya yang telah memiliki nomor porsi dalam jangka waktu paling singkat 2 tahun terhitung sejak tanggal 13 Februari 2023. 3. Tahap akhir dilakukan jika ternyata tahap pertama dan kedua belum terpenuhi, di mana dalam tahap ini pengusulan sisa kuota berdasarkan nomor urut berikutnya berbasis PHK dan berdasarkan kesiapan jemaah haji khusus. Selain itu, draft Kep Dirjen PHU nomor 240 tahun 2023 juga menghilangkan pengisian kuota untuk pendamping jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Bahwa draft Kep Dirjen PHU nomor 240 tahun 2023 tersebut dikirimkan kepada Slamet tanggal 31 Mei 2023 pukul 13.27.23 waktu Indonesia Barat dan dilakukan pembahasan pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat secara daring melalui Zoom meeting. Kemudian pada hari yang sama, surat keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor 240 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus dan kuota haji khusus tambahan tahun 1444 Hijriah garing 2023 masih ditandatangani oleh Hilman Latif. Peraturan ini membuka ruang bagi PHK untuk langsung mengajukan jemaah yang berangkat tanpa masa tunggu dalam kurung T0 dan masa tunggu X tahun X tanpa harus melewati tahapan-tahapan prioritas pengisian kuota. Proses pengajuan ini sesuai dengan sejak awal diinginkan oleh para pengurus asosiasi PHK. Menindaklanjuti Kep Dirjen tersebut, Hilman Latif menerbitkan surat edaran nomor B garis datar 31045 garing DJ garing DT titik
angka Romawi 242-HJ.00-5-2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal konfirmasi dan pembayaran setoran lunas BP khusus pemenuhan kuota haji khusus dan kuota haji khusus tambahan tahun 1444 Hijriah garing 2023 Masehi yang dikirim kepada pimpinan PIHK se-Indonesia melalui grup WhatsApp yang berisi PIHK dan Subdit Haji Khusus Kementerian Agama. Untuk selanjutnya PIHK mengusulkan daftar nama calon jemaah haji khusus pada tanggal 1 sampai 2 Juni 2023 dengan format file Excel melalui email hajikhusus2@gmail.com. Bahwa setelah terbitnya Dirjen PHU nomor 240 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus dan kuota haji khusus tambahan tahun 1444 Hijriah garing 2023 Masehi dan surat edaran nomor B garing garis datar 31045 dan seterusnya tanggal 31 Mei 2023 perihal konfirmasi dan pembayaran setoran lunas BP khusus pemenuhan kuota haji khusus dan kuota haji khusus tambahan tahun 1444 Hijriah garing 2023 Masehi dalam rangka melaksanakan pengisian kuota haji khusus tambahan dengan jumlah yang sejak awal telah ditetapkan oleh terdakwa melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 467 tahun 2023 tentang penetapan kuota haji tambahan 1444 Hijriah garing 2023 Masehi. Kemudian masih pada bulan Mei 2023, Rizky Fisabari meminta Ridwan Kurniawan untuk mengumpulkan fee dari para jemaah yang mendaftar dan langsung berangkat di tahun 2023 atau disebut dengan fee percepatan. Bahwa kemudian atas instruksi dari Rizky Fisabadi, Ridwan Kurniawan melakukan proses rekapitulasi usulan PHK yang mulai masuk ke email hajikhusus2@gmail.com tersebut berdasarkan dokumen Excel bernama pengisian kuota 2 Juni 19.00.SLSX di mana terdata sebanyak 1.440 usulan jamaah, sedangkan ketersediaan kuota haji khusus tambahan hanya 640 jamaah. Menanggapi hal tersebut, Rizky Fisabadi mengusulkan skema pembagian proporsional sebesar 1/3 dari total usulan setiap PHK sehingga diperoleh angka 628 kuota jamaah yang kemudian langsung disetujui oleh Nur Arifin dan Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex. Bahwa selanjutnya, Ridwan Kurniawan memberikan informasi alokasi kepada PHK melalui email dan WhatsApp sebesar 628 kuota jamaah tersebut untuk diisi secara mandiri oleh PHK tanpa disertai lampiran daftar nama jamaah yang berhak lunas. Padahal sesuai ketentuan dalam surat tiap Dirjen nomor 240 tahun 2023 bab 3 huruf A angka 2 yang menyatakan nama-nama jemaah haji khusus yang berhak melakukan pelunasan berdasarkan pengajuan permohonan dari PHK ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Kemudian Rizky Fisabari menggunakan sisa kuota tersebut untuk mengakomodasi nama-nama jemaah dari 1440 usulan yang sebelumnya tidak memperoleh alokasi dalam 628 kuota jemaah haji khusus tambahan, sehingga seluruh nama-nama jemaah yang diusulkan oleh PHK dapat dipenuhi. Selanjutnya, pada tanggal 4 Juni 2023, Rizky Fisabadi meminta Ridwan Kurniawan untuk membagi rata jumlah jemaah yang diusulkan PHK tanpa berdasarkan nomor urut porsi nasional untuk 54 PHK sebanyak 628 jemaah dengan rincian sebagai berikut. Nomor 1 PIN PHK 3003 nama PHK PT Al-Ahram Sarana Wisata jumlah kuota jemaah 1 sampai dengan 54 PT Riau Wisata Hati jumlah kuota jamaah 15 jumlah keseluruhan 628. Pada tanggal 5 hingga 9 Juni 2023 terdapat akun email hariaharifin84@gmail.com yang mengirim email berisi file alokasi pemenuhan kuota 56 PEX tambahan kuota PT NRA Group milik Asrul Aziz Taba dan keluarganya kepada akun email hajikhusus2@gmail.com yang merupakan akun email Subdit Haji Khusus di bawah Rizky Fisabadi. Pengajuan tersebut dikirimkan melalui email yang ditujukan kepada Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Ceki Kasudit Perizinan Akreditasi dan Bina Haji Khusus saat itu untuk tahun 2023, yaitu 1. Biro Perjalanan Wisata Aruna BPW Aruna mengajukan 11 PEX 11 jamaah. PT Barfosis Al Khairat BSA mengajukan 9 PEX 9 jamaah. PT Nur Rima Al Wali NRA mengajukan 23 PEX 23 jamaah. PT Marhamah Karunia Utama mengajukan 13 PEX 13 jamaah. Bahwa selain itu ada pula
Semula PIHK PT Raudah X1 Utama yang juga terafiliasi dengan Asrul Aziz Taba mengajukan usulan jamaah kuota haji khusus tambahan tahun 2023 sebagai berikut. 1. Tanggal 2 Juni 2023 melalui surat berkop surat PT Raudah X1 Utama dengan nomor surat 227 dan seterusnya mengajukan daftar nama jemaah haji khusus pemenuhan kuota tambahan haji khusus 1444 Hijriah garing 2023 Masehi untuk 10 orang jamaah. Tanggal 5 Juni 2023 melalui surat berkop surat PT Raudah X1 Utama dengan nomor surat 220 garing SR.REU garis miring angka Romawi 6 garis miring 2023 mengajukan daftar nama jemaah haji khusus pemenuhan kuota tambahan haji khusus 1444 Hijriah garing 2023 Masehi untuk 3 orang jamaah. 3. Tanggal 12 Juni 2023 melalui surat berkop surat PT Raudah X1 Utama dengan nomor surat 260 garing SR REU garis miring angka Romawi 6 2023 mengajukan surat permohonan tambahan 1 peks untuk kuota tambahan haji khusus 1444 Hijriah garing 2023 Masehi. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2023, Asrul Aziz Taba mengirim pesan WhatsApp kepada Hilman Latif selaku Dirjen PHU meminta tambahan kuota jamaah PT Raudah X1 Utama dan NRA Group milik Asrul Aziz Taba. Atas permintaan tersebut, Hilman Latif meneruskan pesan tersebut ke Nur Arifin selaku Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus yang kemudian diteruskan lagi oleh Nur Arifin ke Rizky Fisa Abadi selaku Kasubdit Umroh dan Haji Khusus. Selain itu, Asrul Aziz Taba juga langsung mengirim pesan WhatsApp ke Nur Arifin. Atas permintaan dari Asrul Aziz Taba melalui Hilman Latif dan Nur Arifin tersebut, Rizky Fisa Abadi menjawab, baik. Bahwa atas pengajuan usulan serta pesan Asrul Aziz Taba kepada Hilman Latif dan Nur Arifin tersebut, sebagian jemaah haji khusus yang diusulkan oleh NRA Group dan PIHK milik terafiliasi Asrul Aziz Taba diterima oleh Kementerian Agama RI dan diberangkatkan sebagai jemaah haji khusus tanpa masa tunggu atau T0. Selanjutnya, Rizky Fisa Abadi juga menyusun dokumen alokasi pemenuhan kuota haji khusus dan kuota haji khusus tambahan tahun 1444 Hijriah garis miring 2023 masih atas jumlah kuota 628 jemaah dengan rincian masing-masing PHK untuk memantau PHK yang sudah mengajukan nama-nama jemaah. Kemudian calon jemaah haji khusus usulan PHK melakukan pelunasan pembayaran BP ke bank penerima setoran, di mana terdapat 600 jemaah haji khusus tambahan dengan tanpa masa tunggu yang melakukan pelunasan tercatat dalam sistem Sekohat dengan perincian sebagai berikut. Nama PHK PT Ahsanta jumlah jemaah T01 sampai dengan nomor 33 PT Jafirah Mitra Madinah jumlah jemaah 2 jumlah 600. Dilanjutkan Ibu Ketua. Izin yang mulia memperbaiki posisi duduk. Tidak. Baik, kami lanjutkan. Pengumpulan dan penyerahan fee percepatan dari para PIHK pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Bahwa sesuai dengan arahan dari Rizky Fisa Abadi, Ridwan Kurniawan berhasil mengumpulkan fee percepatan sebesar $1.236.500 Amerika dan $250 juta bersumber dari Mahmud Mukhtar Sarif, dari PT Al Mukhtar Tour and Travel, Imam Aji Ubaidah dari PT Tisaga Multazam Utama, dan Umi Munjaya dari PT Risma Sabilul Haram dengan perincian sebagai berikut. 1. Fee percepatan dari PT Al Mukhtar Tour and Travel melalui Mahmud Mukhtar Sarif total untuk 104 jemaah dan 12 petugas senilai $664.500 Amerika dan $250 juta. 2. Fee percepatan dari PT Tisaga Multazam Utama melalui Imam Aji Ubaidah total untuk 59 jemaah sebesar $472.000 Amerika. 3. Fee percepatan dari Risma Sabilul Haram melalui Umi Munjayana sebesar $100.000 Amerika untuk 20 jemaah. Bahwa setelah penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 selesai, Rizky Fisa Abadi melakukan pembagian fee percepatan yang diberikan para PIHK sebagaimana dimaksud di atas. Pembagian fee dilakukan di ruang kerja Rizky Fisa Abadi bersama Abdul Muhyi dan Ridwan Kurniawan. Selanjutnya Ridwan Kurniawan menyerahkan fee percepatan kepada Rizky Fisa Abadi sebesar $905.000 Amerika, kemudian sisanya sebesar $331.500 Amerika
dan 250 juta rupiah dikuasai dan digunakan untuk kepentingan pribadi Ridwan Kurniawan. Adapun fee percepatan yang diserahkan oleh Ridwan Kurniawan kepada Rizky Visa Abadi kemudian dibagikan dengan rincian pembagian fee sebagai berikut. 1. Terdakwa Yakut Khalil Qomas sebesar $271.500 Amerika. 2. Rizky Visa Abadi sebesar $181.000 Amerika. 3. Abdul Muhyi sebesar $181.000 Amerika. 4. Ridwan Kurniawan sebesar $181.000 Amerika. 5. Sisanya sebesar $90.500 Amerika dibagikan kepada para pihak di lingkungan Kementerian Agama. Bahwa Tauhid Hamdi selaku Direktur PT Alhamdi Global Wisata menyerahkan fee percepatan kepada Rizky Visa Abadi sebesar $10.000 Amerika dan 50 juta rupiah. Selain itu, Tauhid Hamdi juga menyerahkan titipan fee percepatan sebesar $45.500 Amerika kepada Rizky Visa Abadi dari Fandi Ahmad selaku PT Adama Tour dan Travel yang merupakan uang fee percepatan dari 2 orang perwakilan PIHK, yaitu Rahmat Wildan selaku Komisaris PT Mazia Rizky Alami sebesar $31.500 Amerika dan Aryani dari PT Ariel Buana Wisata sebesar $14.000 Amerika. Bahwa Nur Faizin selaku staf operasional PT Pesona Mozaik menyerahkan fee percepatan dengan total sebesar $85.000 Amerika kepada Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek, yang kemudian dari uang tersebut diserahkan kepada Rizky Visa Abadi sebesar $10.000 Amerika oleh Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek. Bahwa kemudian pada sekira bulan September sampai dengan bulan November 2023 Rizky Visa Abadi juga menerima uang senilai $90.000 Amerika di Trans Hotel Bandung dan kantor Kementerian Agama dari PHK lainnya sebagai fee percepatan. Bahwa dengan demikian total fee percepatan yang diberikan oleh para PIHK sebagaimana tersebut di atas adalah sebesar $1.467.000 Amerika dan 300 juta rupiah atau seluruhnya setara dengan $22.679.085.000 rupiah. Penyimpangan dalam penetapan dan pengisian kuota haji khusus tambahan pada penyelenggaraan haji tahun 2024. Bahwa pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 atau 1445 Hijriah, pemerintah Indonesia memperoleh kuota haji dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 221.000 orang. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2023, pemerintah Republik Indonesia melakukan kunjungan bilateral ke Arab Saudi dengan salah satu hasil pertemuan tersebut adalah pemerintah Arab Saudi bersedia memberikan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Adapun penambahan kuota ini dilakukan untuk mengurangi masa tunggu jemaah haji reguler yang mencapai 47 tahun. Bahwa kemudian pada tanggal 6 November 2023 terdakwa Yakut Khalil Qomas serta Dirjen PHU melakukan rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI tentang laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 serta laporan Menteri Agama tentang tambahan kuota Haji Indonesia tahun 1945 atau 2024 Masehi. Dalam rapat kerja tersebut disampaikan oleh terdakwa Yakut Khalil Qomas selaku Menteri Agama bahwa tambahan kuota haji Indonesia untuk tahun 2024 sebanyak 20.000 akan dibagi 92% untuk kuota haji reguler sehingga jumlahnya 18.400 dan 8% untuk kuota haji khusus sehingga jumlahnya 1.600. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2023 dilakukan rapat kerja antara Kementerian Agama dengan Komisi 8 DPR RI tentang pembicaraan pendahuluan biaya penyelenggaraan ibadah haji dan pembentukan panja BPIH tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Dalam rapat kerja tersebut, pihak Kementerian Agama Republik Indonesia memaparkan usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 kepada Komisi 8 DPR RI dengan komposisi jumlah kuota 241.000 yang terdiri dari 221.000 ditambah 20.000 dengan rincian untuk haji reguler sebesar 221.720 jemaah terdiri dari reguler murni 219.171 orang,
petugas haji daerah 1.794 orang, dan pembimbing pada kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh 755 orang, sedangkan kuota haji khusus sebanyak 19.280 jemaah. Komposisi ini menunjukkan pembagian 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. Bahwa pada tanggal 15 November 2023, Nasrullah Jasam selaku staf teknis kantor urusan haji Indonesia di Jeddah menyampaikan kepada Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku staf khusus Menteri Agama melalui percakapan WhatsApp bahwa aplikasi e-Hajj sudah aktif dan kuota haji Indonesia tahun 2024 sebanyak 221.000 jemaah telah masuk ke dalam e-Hajj. Kuota ini masih kuota haji dasar atau awal tanpa kuota tambahan. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek menyampaikan juga bahwa kuota tambahan sebanyak 20.000 akan dibagi dua dengan skema 50% untuk haji khusus dan 50% untuk haji reguler berdasarkan arahan dari terdakwa Yakut Khalil Qomas. Padahal saat itu kuota tambahan sebanyak 20.000 belum masuk ke aplikasi e-Hajj. Selanjutnya Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek melalui percakapan WhatsApp dengan Hilman Latif menyampaikan bahwa kuota tambahan 20.000 memerlukan skema pembagian khusus, dan kemudian dijawab oleh Hilman Latif bahwa hal itu sudah disampaikan oleh terdakwa Yakut Khalil Qomas dan harus melakukan simulasi 50% untuk haji khusus dan 50% untuk haji reguler. Bahwa masih pada tanggal 15 November 2023 ditetapkan pembagian kuota haji oleh terdakwa Yakut Khalil Qomas melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tahun nomor 1005 tahun 2023 tentang kuota haji Indonesia tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi dengan membagi kuota haji tersebut menjadi kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah atau sebanyak 92% dan kuota haji khusus sebanyak 17.680 jemaah atau sebanyak 8%. Penetapan kuota haji dalam keputusan menteri tersebut hanya terkait kuota awal saja sebanyak 221.000 orang, karena saat itu kuota haji tambahan yang sempat disampaikan sebelumnya ternyata belum resmi diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Bahwa sekitar bulan November 2023, Fuad Hasan Masyur menghubungi terdakwa Yakut Khalil Qomas untuk bisa mengatur pertemuan dengan Forum 1, dan pada tanggal 16 November 2023, terdakwa Yakut Khalil Qomas dan Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek melakukan pertemuan dengan Forum 1, yaitu Fuad Hasan Masyur, Farid Aljawi, Tauhid Hamdi, Asrul Ajistaba, Muharram Ahmad, dan Ismail Adam. Dalam pertemuan tersebut, Fuad Hasan Masyur menyampaikan keinginannya agar pengelolaan kuota haji khusus tambahan yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dapat dikelola oleh PIHK lebih dari 8%. Atas keinginan Fuad Hasan Masyur tersebut, terdakwa Yakut Khalil Qomas mengatakan akan kita lihat ke depan dan meminta agar pihak Forum 1 secara intens berkomunikasi dengan Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek terkait dengan pengelolaan kuota haji khusus tambahan tersebut. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 November 2023, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek menyuruh Nasrullah Jasam melalui percakapan WhatsApp agar kuota haji yang sudah masuk ke e-Hajj sejumlah 221.000 dibagi dulu untuk reguler dan haji khusus dengan skema 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. Setelah 221.000 dibagi, ke depan akan disiapkan untuk keperluan skema pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000, sehingga kuota awal sebanyak 20.000 ini skemanya terpisah dari kuota awal. Bahwa kemudian pada tanggal 23 November 2023 menindaklanjuti arahan terdakwa Yakut Khalil Qomas, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek kembali melakukan percakapan WhatsApp dengan Nasrullah Jasam menegaskan tentang skema pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 dilakukan dengan cara pembagian 50% haji reguler dan 50% haji khusus. Dalam percakapan tersebut, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek berdiskusi dan memberikan arahan-arahan teknis mengenai skema atau tata cara pembagian kuota tambahan. Bahwa pada tanggal 27 November 2023 dilaksanakan rapat kerja antara Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama Republik Indonesia yang menyimpulkan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi senilai 8.214 miliar
Rp599.296.567 dengan kuota haji Indonesia sebanyak 241.000 yang di dalamnya sudah termasuk 20.000 kuota tambahan yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dialokasikan untuk jemaah haji reguler sebanyak 221.720 jemaah atau 92% dan jemaah haji khusus sebanyak 19.280 jemaah atau sebanyak 8%. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2023 kuota haji tambahan tersebut telah masuk ke dalam sistem IHADS sehingga kuota haji Indonesia meningkat menjadi 241.000 jemaah dan kuota petugas haji juga mengalami kenaikan menjadi 4.421 petugas. Namun dalam sistem IHADS kuota haji tersebut belum terbagi untuk reguler dan khusus. Bahwa sekira pada bulan Desember 2023 dilakukan kegiatan rapat di ruang rapat terdakwa Yakut Khalil Qomas. Dalam rapat tersebut, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek dan terdakwa Yakut Khalil Qomas menyampaikan bahwa untuk kuota haji tambahan akan melakukan pembagian kuota tambahan haji reguler dan khusus dengan kuota persentase 50% haji reguler dan 50% haji khusus. Atas penyampaian rencana pembagian kuota tambahan tersebut, Nur Arifin selaku Direktur Bina Haji Khusus menolak karena hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang mengharuskan persentase kuota haji reguler 92% dan kuota haji khusus sebanyak 8%. Nur Arifin juga menyampaikan bahwa kuota tambahan haji merupakan bagian dari keseluruhan kuota haji sehingga jika ada penambahan kuota tidak dapat dilakukan kebijakan terpisah. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2023 Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek mengirim pesan kepada Saiful Mujab selaku Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri untuk meminta membuat simulasi skema haji reguler dengan jumlah kuota tambahan untuk haji reguler sebanyak 50% atau 10.000 jemaah. Padahal rapat kerja antara Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama RI tanggal 27 November 2023 dengan agenda penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1445 Hijrah atau 2024 Masehi telah menyepakati asumsi dasar biaya penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan kuota haji Indonesia tahun 1445 Hijrah atau 2024 Masehi senilai 8.249.296.567 rupiah dengan rincian kuota untuk jemaah haji reguler sebanyak 221.720 atau 90% dan jemaah haji khusus sebanyak 19.280 atau sebanyak 8%. Rincian tersebut sudah termasuk kuota haji tambahan. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2023 Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek melakukan percakapan WhatsApp dengan Nasrullah Jasam selaku staf teknis urusan haji di Jeddah membicarakan permintaan Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek agar staf kantor urusan haji Indonesia menerjemahkan ke dalam bahasa Arab poin-poin pembicaraan dalam pertemuan yang akan dilaksanakan antara terdakwa Yakut Khalil Qomas selaku Menteri Agama dengan Menteri Haji Umroh Arab Saudi Dr. Taufik bin Fauzan Arabia tanggal 17 Desember 2023 di Jeddah, yang salah satu poinnya menunjukkan permintaan terdakwa Yakut Khalil Qomas terhadap kuota tambahan, penetapan alokasi 50% atau 10.000 untuk haji reguler dan 50% atau 10.000 untuk haji khusus, sehingga jumlah total jemaah haji reguler sejumlah 213.320 dan jemaah haji khusus sejumlah 27.680. Bahwa untuk mengakomodasi permintaan dari PIHK yang ingin mendapatkan kuota haji khusus lebih dari 8%, pada tanggal 17 Desember 2023, terdakwa Yakut Khalil Qomas melakukan pertemuan dengan pejabat eselon 2 dan 3 pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh melalui Zoom meeting untuk membahas mengenai kuota tambahan yang belum terbagi untuk haji reguler dan haji khusus dalam sistem IHADS.
Pada pertemuan tersebut, terdakwa Yakut Khalil Qomas menginstruksikan agar kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah dibagi menjadi 50% untuk jemaah haji reguler dan 50% untuk jemaah haji khusus. Untuk merealisasikan hal tersebut, selanjutnya terdakwa Yakut Khalil Qomas, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek, Hilman Latif, Subhan Khalid, dan Nasrullah Jasam melakukan pertemuan dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Dr. Taufik bin Fauzan Arbia di Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Yakut Khalil Qomas menyampaikan permintaan pembagian untuk kuota tambahan sebesar 50% untuk haji reguler dan 50% untuk kuota haji khusus. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2023 ini pula, pada malam harinya terdakwa Yakut Khalil Qomas melakukan pertemuan dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Dr. Taufik bin Fauzan Arbia. Dalam pertemuan tersebut, salah satu poin pertemuan menyebutkan bahwa terhadap kuota asal 221.000, Menteri Agama meminta penetapan alokasi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus, dan terhadap kuota tambahan penetapan alokasi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus, sehingga total jemaah haji reguler sejumlah 213.320 dan jemaah haji khusus sejumlah 27.680. Atas dasar permintaan tersebut, Dr. Taufan bin Fauzan Arbiah meminta agar dibuatkan surat tertulis dan dikirimkan kepada Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Padahal kewenangan penuh pembagian kuota haji tersebut ada pada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama. Bahwa setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta Saiful Mujab selaku Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri untuk membuat konsep keputusan Menteri Agama tentang kuota tambahan penyelenggaraan haji tahun 2024, yang selanjutnya konsep tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1156 tahun 2023 tersebut ditandatangani pada 21 Desember 2023 yang isinya membagi kuota tambahan menjadi 10.000 jemaah atau sebesar 50% untuk haji reguler dan 10.000 jemaah atau sebesar 50% untuk haji khusus. Bahwa selanjutnya, untuk menindaklanjuti pertemuan dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, terdakwa Yakut Khalil Qomas juga menerbitkan surat Menteri Agama Republik Indonesia kepada Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi nomor B-Datar-494-MA-HJ.00-12-2023 tanggal 27 Desember 2023, yang salah satu poin surat berisi pembagian kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 241.000 terdiri dari 1. Haji reguler sebanyak 213.320 dengan rincian terdiri dari 203.320 jemaah kuota awal dan 10.000 kuota tambahan. 2. Haji khusus sebanyak 27.680 dengan rincian 17.680 jemaah kuota awal dan 10.000 kuota tambahan. Lalu permintaan tersebut disampaikan oleh terdakwa Yakut Khalil Qomas kepada Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2024 terbit keputusan Presiden nomor 6 tahun 2024 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1945 Hijriah atau 2024 Masehi yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, yang menetapkan besaran BPIH tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi yang bersumber dari nilai manfaat terdiri atas: A. Nilai manfaat untuk jemaah haji reguler yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran BPIH sebesar 8.240.638.567 rupiah, dan nilai manfaat untuk jemaah haji khusus sebesar 14.558.658.000 rupiah, sehingga totalnya sebesar 8.299.296.567 rupiah dengan porsi 92% untuk kuota haji reguler dan 8% untuk kuota haji khusus, sesuai dengan simpulan dalam rapat kerja antara Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 27 November 2023.
bahwa dengan tujuan untuk mengakomodir keinginan dari PIHK pada hari yang sama, terdakwa Yakut Khalil Qomas tanpa didahului dengan kajian teknis menandatangani surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1156 tahun 2023 tentang kuota haji tambahan tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi yang isinya bertentangan dengan surat keputusan Presiden nomor 6 tahun 2024 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi dan tidak sesuai dengan simpulan dalam rapat kerja antara Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 27 November 2023, di mana dalam surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1156 tahun 2023 tentang kuota haji tambahan tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi, terdakwa Yakut Khalil Qomas menetapkan kuota haji tambahan tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi sejumlah 20.000 orang dibagi menjadi 10.000 orang kuota haji reguler dan 10.000 orang kuota haji khusus. Bahwa surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1156 tahun 2023 tentang kuota haji tambahan tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi tertanggal 21 Desember 2023 seolah-olah telah ditetapkan pada tanggal tersebut, padahal sejatinya baru ditandatangani pada tanggal 9 Januari 2024 atau backdate. Pencantuman tanggal yang tidak sesuai dengan waktu penandatanganan tersebut dilakukan agar calon jemaah haji yang berhak melakukan pelunasan dan memperoleh keberangkatan tidak memiliki waktu yang cukup untuk melunasi biaya haji, mengingat batas waktu pelunasan ditentukan paling lama 30 hari sejak keputusan ditetapkan. Surat keputusan Menteri Agama ini juga tidak disebarluaskan dan bersifat terbatas, bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 terdakwa Yakut Khalil Qomas memimpin rapat di Madinah, Arab Saudi secara hybrid yang diikuti oleh staf khusus dan staf ahli Menteri Agama, jajaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, serta Konsulat Jenderal RI di Jeddah mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Dalam rapat tersebut, terdakwa Yakut Khalil Qomas menyampaikan bahwa pengalokasian haji khusus dari kuota tambahan sebanyak 10.000 jemaah harus dikelola seluruhnya oleh PIHK. Bahwa pada sekitar awal tahun 2024, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek melakukan pertemuan dengan Fuad Hasan Masyur dan Ismail Adam di kantor Maktur. Dalam pertemuan tersebut, Fuad Hasan Masyur menyampaikan latar belakang pemerintah Indonesia bisa mendapatkan kuota haji tambahan sebesar 20.000 jemaah. Kemudian pada sore harinya, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek, Jaja Jailani dan Agus Syafi'i kembali melakukan pertemuan dengan Fuad Hasan Masyur dan Ismail Adam di restoran Al Jazeera Polonia Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut, Fuad Hasan Masyur kembali membahas mengenai kuota haji tambahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dan meminta agar teknis pelaksanaan pengisian kuota haji tambahan tersebut dilakukan satu pintu melalui Fuad Hasan Masyur. Bahwa selanjutnya Fuad Hasan Masyur melalui Maktur mengirimkan email berupa surat nomor 010-MKT-1-Romawi-2024 tanggal 12 Januari 2024 kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus yang isinya permohonan percepatan keberangkatan untuk 110 jemaah haji Maktur, bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 dilakukan rapat Zoom meeting terkait pembahasan keputusan Menteri Agama tentang kuota haji tambahan yang dihadiri oleh Ahmad Abdullah selaku di Sekretaris Dirjen PHU, Saiful Mujab selaku Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Ahmad Bait selaku Kepala Biro Hukum Kemenak RI, Nugra Setiawan selaku Inspektur Wilayah Inspektorat Jenderal Kemenak RI, Jaja Jailani, Amir Hanjah, Jenny Sevianto dan beberapa staf lainnya. Bahwa dalam rapat Zoom meeting tersebut, Selamat selaku perencana ahli media pada Organisasi Kepegawaian dan Hukum, Ditjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama menyampaikan arahan dari Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek agar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sudah terbit keputusan Menteri Agama yang baru terkait dengan kuota tambahan. Izin Yang Mulia, ada sedikit perbaikan. Nanti kami sampaikan satu kali setelah. Seluruh hadirin ya, bahwa nanti jam 12 kita akan break untuk isoma. Baik, Yang Nanti Mulia. kita lanjutkan lagi setelah isoma. Itu ya, silakan dilanjutkan.
Baik, kami lanjutkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 terdakwa Yakut Khalil Qomas menerbitkan surat keputusan Menteri Agama nomor 130 tahun 2024 tentang kuota haji tambahan tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi yang dibuat secara backdate dengan mencantumkan tanggal 15 Januari 2024. Adapun substansi dari surat keputusan Menteri tersebut adalah berkenaan dengan pembagian kuota haji tambahan yang mengatur tentang pembagian kuota haji tambahan menjadi 10.000 kuota haji khusus dan 10.000 kuota haji reguler yang dimaksudkan untuk menyamarkan kenyataan bahwa pembagian kuota haji tambahan dilakukan atas inisiatif terdakwa Yakut Khalil Qomas guna mengakomodir kepentingan PIHK yang menghendaki penyelenggaraan haji khusus dengan alokasi kuota melebihi 8% dari kuota haji Indonesia, bahwa mensiasati adanya perbedaan bagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang ditetapkan tersendiri oleh terdakwa Yakut Khalil Qomas melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1156 tahun 2023 dan surat keputusan Menteri Agama nomor 130 tahun 2024 dengan hasil rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 27 November 2023 dan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2024 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Terdakwa Yakut Khalil Qomas menyampaikan surat nomor B05/2/2024 tanggal 27 Februari 2024 kepada Komisi 8 DPR RI perihal penyesuaian penggunaan nilai manfaat dengan kuota tambahan haji reguler yang berisi bahwa besaran BPIH tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi perlu disesuaikan karena ada perubahan alokasi kuota tambahan untuk haji reguler dari 18.400 jemaah berkurang menjadi 10.050% dan untuk haji khusus bertambah dari 1.600 jemaah menjadi 10.000. Menindaklanjuti surat nomor B057/MA/2/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang disampaikan oleh terdakwa Yakut Khalil Qomas tersebut, maka dilaksanakan rapat kerja antara Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 13 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa kebijakan perubahan komposisi jumlah kuota haji reguler dan khusus pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi berbeda dengan hasil rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 27 November 2023 dan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2024. Maka dari itu Komisi 8 DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut bahwa hingga penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi berakhir, tidak ada pembahasan lanjutan antara Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama Republik Indonesia serta tidak ada revisi penetapan kuota haji dalam keputusan Presiden nomor 6 tahun 2024 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Namun terdakwa Yakut Khalil Qomas tetap memaksakan untuk menerapkan pembagian kuota haji tahun 1445 Hijriah 2024 dengan komposisi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus dengan tujuan untuk mengakomodir keinginan dari PIHK bahwa setelah penerbitan surat keputusan Menteri Agama nomor 130 tahun 2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditetapkan oleh terdakwa Yakut Khalil Qomas, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek memanggil M. Agus Syafi'i dan Abdul Muhi ke ruangannya di lantai 2 kantor Kemenak dan menyampaikan bahwa Forum 1 sudah menghadap terdakwa Yakut Khalil Qomas dan ingin mengelola kuota tambahan. Kemudian Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek menyampaikan ke M. Agus Syafi'i dan Abdul Muhyi agar Kementerian Agama yang tetap mengatur pembagian kuota tersebut. Selain itu, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek menyampaikan bahwa untuk pengisian kuota haji khusus tambahan oleh PIHK dibebankan uang atau fee yang harus dibayarkan yaitu sebesar $2.000 Amerika sampai dengan $2.500 Amerika per jemaah. Atas perintah tersebut, Abdul Muhyi mengusulkan kepada Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek untuk menunjuk Ridwan Kurniawan membantu mengkoordinir penerimaan atau uang atau fee tersebut. Bahwa kemudian
M. Agus Safi'i meminta Budi Darmawan selaku Ketua Umum Asosiasi Himpuh dan Ridwan Kurniawan untuk mengkoordinir pengumpulan fee percepatan, yang dalam pelaksanaannya Budi Darmawan bersama Ahmad Taufik mengkoordinir pengumpulan fee percepatan pada Asosiasi Himpuh dan beberapa PIHK dari Asosiasi Safui dengan percepatan setiap jamaah sebesar $4.000 Amerika. Selain itu, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek juga bertindak sendiri mengkoordinir pengisian kuota haji tambahan dari PIHK maupun perseorangan, di antaranya Fuad Hasan Masyur, Farid Aljawi, Ali Muhammad Amin, Umar Bakadam, serta PIHK lain yang tergabung dalam forum 1. Izin dilanjutkan. Izin yang mulia, kami lanjutkan. Bahwa masih pada bulan Januari 2024 bertempat di rumah makan pagi sore daerah Tebet, Jakarta Selatan, dilakukan pertemuan antara Asrul Aziz Tabah selaku pengurus Forum 1, Ketua Umum Asosiasi Kesturi sekaligus Komisaris Utama PIHK Raudah Eksati Utama, dan NRA Group dengan Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek. Pada saat itu Asrul Aziz Tabah menanyakan terkait teknis pengisian kuota haji tambahan. Kemudian Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek menjawab terkait hal itu akan ada orang suruhannya yang akan menemui Asrul Aziz Tabah. Lalu beberapa hari kemudian, yaitu pada tanggal 16 Januari 2024, M. Agus Safi'i datang menemui Asrul Aziz Tabah di restoran Al Jazeera, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, dan memperkenalkan diri sebagai orang suruhan Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek. Lalu M. Agus Safi'i menyampaikan bahwa untuk mengisi kuota haji khusus tambahan, Asrul Aziz Tabah perlu mengajukan surat usulan dan memberikan fee percepatan dengan jumlah yang akan dibahas nanti lebih lanjut. Bahwa untuk melakukan pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 1445 Hijriah /2024 Masehi, Abdul Muhyi selaku analis kebijakan ahli muda pada Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus membuat konsep surat keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kepdirjen PHU nomor 118 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji khusus, di mana dalam konsep tersebut memuat mekanisme kuota pemenuhan kuota haji khusus dan kuota haji khusus tambahan dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional. Dan apabila masih terdapat sisa kuota haji khusus setelah waktu konfirmasi dan pembayaran BP khusus berakhir, maka pengisian sisa kuota dilakukan oleh jemaah haji khusus yang terdaftar di Siskohat berdasarkan usulan PIHK. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2024 dilaksanakan rapat pembahasan konsep Kepdirjen PHU tersebut melalui Zoom meeting atas permintaan dari Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek kepada Slamet untuk melakukan percepatan atas penyusunan Kepdirjen PHU dengan peserta Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek, Abdul Muhyi Jailani, Agus Safi'i, Hasan Afandi selaku Kasubdit Siskohat, Zainal Abidin selaku analis kebijakan muda pada Direktorat Bina UHK, dan Denny Sefyanto. Dalam pembahasan tersebut, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek menyampaikan arahan dari terdakwa Yakut Khalil Khomas agar kuota haji khusus tambahan yang diberikan dapat diserap semaksimal mungkin dan tidak ada sisa kuota yang dialihkan sebagai kuota haji reguler. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2024, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta file draft Kepdirjen tentang juklak pemenuhan kuota haji khusus dan kuota haji khusus tambahan 1445-J edit .zoom 270124.doc hasil pembahasan tanggal 26 Januari 2024 kepada Slamet melalui aplikasi WhatsApp Messenger. Setelah menerima file tersebut, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek mengirimkannya kepada Rizky Visa Abadi dengan maksud untuk dilakukan pemeriksaan terhadap draft keputusan Dirjen PHU tersebut. Padahal saat itu Rizky Visa Abadi sudah tidak lagi menjabat sebagai Kasubdit Perizinan, Akreditasi,
dan Bina Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus pada Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa draft tersebut. Dalam file draft Kep Dirjen TTG Juklak pemenuhan kuota HK dan kuota HK tambahan 1445-J edit .zoom 270124.doc yang dikirim oleh Slamet kepada Isfa Habidal Aziz pada bab 3 Romawi huruf B besar angka 4 masih mencantumkan klausul dalam hal pengajuan nama-nama jemaah haji khusus melebihi dari sisa kuota, penetapan nama-nama jemaah haji khusus berhak lunas diurutkan berdasarkan nomor porsi. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, Rizky Fisabadi mengirimkan kembali file draft Kep Dirjen tersebut kepada Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek, yang selanjutnya mengirimkan file draft Kep Dirjen tersebut kepada Hilman Latif dan Slamet serta menjelaskan bahwa file tersebut sudah final. Dalam draft file tersebut, ketentuan dalam bab 5 Romawi angka 5 yang semula menyatakan bahwa dalam hal terdapat sisa kuota petugas jemaah haji khusus, sisa kuota dapat diberikan kepada jemaah haji khusus berdasarkan pengajuan PIHK dan diurutkan berdasarkan nomor porsi, diubah menjadi dalam hal terdapat sisa kuota petugas jemaah haji khusus, sisa kuota dapat diberikan kepada jemaah haji khusus. Kemudian pada bab 3 Romawi huruf B angka 4 yang mencantumkan klausul dalam hal pengajuan nama-nama jemaah haji khusus melebihi sisa kuota, penetapan nama-nama jemaah haji khusus berhak lunas diurutkan berdasarkan nomor porsi telah dihilangkan. Sehingga menimbulkan konsekuensi, PIHK dapat dengan leluasa mengusulkan jemaah haji khusus termasuk jemaah tanpa masa tunggu T0 maupun masa tunggu X tahun atau TX tanpa berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional pada Siskohat seperti yang dijalankan pada tahun 2023. Sehingga arahan dari terdakwa Yakut Kholekomas untuk mengakomodir keinginan PIHK terpenuhi. Setelah itu, konsep surat keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kep Dirjen PHU nomor 118 tahun 2024 yang dikirimkan oleh Isfah Abidaziz alias Gus Alek kepada Hilman Latif untuk diberikan persetujuan dan ditandatangani oleh Hilman Latif secara elektronik. Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti penerbitan surat Dirjen PHU nomor 118 tahun 2024 tersebut, Jajalani menerbitkan surat edaran nomor B-29026/DJ/DT titik 2 Romawi titik 4 Romawi titik 2 /Haji titik 00 /1 2024 tanggal 29 Januari 2024 kepada pimpinan PIHK dan pimpinan BPS BP khusus dengan melampirkan daftar nama 9.400 jemaah haji berhak lunas yang terdiri dari 9.222 kuota haji khusus tambahan dan 178 sisa kuota haji khusus untuk melakukan pembayaran BP khusus pada BPS BP khusus mulai tanggal 30 Januari 2024 sampai 5 Februari 2024, di mana dalam kurun waktu tersebut terdapat 4.204 jemaah yang melakukan pelunasan sehingga terdapat sisa kuota tambahan sebanyak 5.196 jemaah. Bahwa selanjutnya mulai tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024, Agus Syafi'i, Ahmad Muhi, dan Solahuddin selaku staf Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan pengisian kuota haji khusus baik itu kuota sisa murni maupun kuota tambahan dan percepatan T0/TX atau tanpa masa antrian minimal 2 tahun. Bahwa dari daftar usulan tersebut, Agus Syafi'i dan Abdul Muhi tetap memasukkan nama-nama tanpa menggunakan surat usulan dari PIHK. Kemudian setelah dilakukan rekapitulasi, Solahuddin mengirimkan data rekapitulasi tersebut kepada Abdul Muhi dan untuk selanjutnya dikirimkan ke Subdit Siskohat melalui Ambari Julianto selaku Kasubdit Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu untuk diperiksa ke dalam sistem apakah sudah memenuhi syarat usia di atas 18 tahun dan belum pernah berhaji atau sudah lewat 10 tahun sejak keberangkatan haji terakhir tanpa mendasarkan pada urutan
pendaftaran secara nasional, dan kemudian data tersebut nantinya digunakan sebagai lampiran surat edaran jemaah berhak lunas kuota tambahan. Bahwa berdasarkan data usulan dan titipan jemaah serta mengacu pada data hasil rekapitulasi oleh Solahuddin, diterbitkanlah surat pemberitahuan berhak lunas dengan perincian sebagai berikut. 1. Surat edaran Direktur UHK nomor B-16038 dan seterusnya tanggal 16 Februari 2024. 2. Surat edaran Direktur UHK nomor B22087 dan seterusnya tanggal 22 Februari 2024. 3. Surat edaran Direktur UHK nomor B27062 dan seterusnya tanggal 27 Februari 2024. 4. Surat edaran Direktur UHK nomor B20024 dan seterusnya tanggal 20 Maret 2024. 5. Surat edaran Direktur UHK nomor B16029 dan seterusnya tanggal 16 April 2024. 6. Surat edaran Direktur UHK nomor B30033 tanggal 30 April 2024. 7. Surat edaran Direktur UHK nomor B21040 dan seterusnya tanggal 21 Mei 2024. 8. Surat edaran Direktur UHK nomor B-04005 dan seterusnya tanggal 4 Juni 2024. 9. Surat edaran Direktur UHK nomor B-11001 dan seterusnya tanggal 11 Juni 2024. 10. Surat edaran Direktur UHK nomor B-11010 tanggal 11 Juni 2024. Bahwa untuk PHK yang nama-nama jemaahnya sudah masuk dalam surat edaran berhak lunas dimaksud, maka setiap PHK akan mengumpulkan fee percepatan dari jemaah yang bersangkutan. Khusus untuk PHK milik keluarga Asrul Aziz Tabah diserahkan tunai sebagian ke Asrul Aziz Tabah. Kemudian PHK milik Usman Jasad dikumpulkan oleh Usman Jasad yang sebagian ditransfer kepada rekening penampungan atas nama Asosiasi Kesturi dan sebagian yang dibawa tunai oleh Usman Jasad untuk diserahkan kepada Asrul Aziz Tabah. Bahwa pada bulan Februari 2024, Ismail Adam menghubungi Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek dan menyampaikan berkas usulan jemaah haji khusus dari beberapa PHK termasuk PT Makassar Toraja. Kemudian Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek menyampaikan agar Ismail Adham dapat langsung berkoordinasi dengan M. Agus Safi'i. Lalu Ismail Adam bertemu langsung dengan Isfah Abidal Agus alias Gus Alek di ruang pertemuan lantai 2 kantor PBNU Jalan Keramat Raya 164 Jakarta Pusat dan menyerahkan goodie bag kecil berwarna coklat yang dilipat menyerupai amplop berisi uang sebesar $30.000 Amerika kepada Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek. Bahwa kemudian masih pada bulan Februari 2024, Asrul Aziz Tabah menginformasikan kepada Usman Jasad bahwa untuk kuota haji tambahan dapat dimanfaatkan bagi jemaah yang baru mendaftar atau T0 dan bisa langsung berangkat dengan membayar fee percepatan sebesar $2.000 Amerika sampai $3.000 Amerika per jamaah. Asrul Aziz Tabah juga meminta PIHK yang ingin mengisi kuota tambahan tersebut agar menyampaikan surat pengajuannya ke Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga mengirimkan suratnya kepada Asrul Aziz Tabah sehingga terdapat 9 PIHK yang menyampaikan surat pengajuannya kepada Asrul Aziz Tabah, yaitu 1. PT Nurima Al-Waki, perusahaan milik Asrul Aziz Tabah di Jakarta. 2. PT Al-Marhamah Karunia Utama, perusahaan milik Asrul Aziz Tabah di Jakarta. 3. PT Barfo Sis Al Khairat, perusahaan milik Asrul Aziz Tabah di Jakarta. 4. PT Biro Perjalanan Wisata Aruna, perusahaan milik Asrul Aziz Tabah di Jakarta. 5. PT Raudah Eksati Utama, perusahaan Istanti Riani Putri, anak Asrul Aziz Tabah di Jakarta. 6. PT Darmawan Tour, perusahaan Usman Jasad di Makassar. 7. PT Mahabbul Karim, perusahaan Usman Jasad di Makassar. 8. PT Albayan Permata Ujas, perusahaan Usman Jasad di Makassar. 9. PT Lintas Iskandaria, perusahaan Dokman Nyahneh di Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2024, surat usulan dari 9 PIHK tersebut di atas diserahkan kepada M. Agus Safi'i di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia.
bahwa selain jemaah haji yang diusulkan oleh Asrul Aziz Taba di atas, terdapat sejumlah PIHK maupun perorangan yang mengajukan kuota jemaah haji khusus tambahan tahun 1445 Hijriah /2024 Masehi, termasuk jemaah percepatan melalui Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek, diantaranya sebagai berikut. 1. Fuad Hasan Masyur, PT Makassar Toraja atau Maktur. 2. Farid Aljawi, Travel Tour Silaturahim, kami ulangi Silaturahmi Nabi. 3. Tauhid Hamdi, PT Alhamdi Global Wisata. 4. Ismail Aram, PT Makassar Toraja atau Maktur. 5. Ali Muhammad Amin, PT Al Amin Ahsan Travel. 6. Budi Darmawan. 7. Umar Abdul Aziz alias Umar Bakadam, Dream Tour. 8. Nanang, PT Pesona Mozaik. 9. Sarkawi, Travel Mastur. 10. Syihabul Mutakin. 11. Hadi Wicaksono, Travel Vio. 12. Ari Masyuri, Travel Meida Wisata. 13. Idan. 14. Siti Nur Azizah Ma'ruf. 15. Lutfi, Travel PT Azam Al-Bausuni. 16. Muzaki Kholis. 17. Roy Kurniawan. Izin yang mulia, tetap di break atau baik. Baik, kami lanjutkan yang mulia. Bahwa selain PIHK dan perorangan tersebut, Rizky Fisabadi juga menitipkan berkas PT Azam Al-Baisuni, PT Riau Wisata Hati, dan PT Asa Mulia kepada Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek melalui WhatsApp. Kemudian Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek membuat daftar nama dalam bentuk Excel, lalu menyampaikannya kepada M. Agus Sapai dan selanjutnya diteruskan kepada Abdul Muhi untuk ditindaklanjuti. Bahwa setelah proses pengisian kuota selesai, terkumpul fee percepatan sejumlah $406.000 Amerika. Selanjutnya Asrul Aziz Taba menghubungi M. Agus Sapai dan menyampaikan uang sudah siap. Saat itu M. Agus Sapai menyampaikan nantinya akan ada orang surat M. Agus Sapai yang datang ke kantor kesturi di daerah Warung Buncit untuk mengambil uang. 2 hari kemudian Saiful Bahri yang merupakan orang suruhan dari M. Agus Sapai menemui Asrul Aziz Taba dan menerima uang $406.000 Amerika dalam sebuah tas warna biru. Setelah itu, Asrul Aziz Taba melaporkan kepada M. Agus Sapai dan Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek bahwa uang tersebut sudah diserahkan. Bahwa pada tanggal 9 Juni, kami ulangi, bahwa pada tanggal 9 Juli 2024, DPR RI membentuk panitia khusus angket DPR RI terhadap penyelenggaraan haji 2024 yang didorong oleh adanya dugaan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, terutama terkait pendistribusian kuota haji dan tata kelola yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip good governance, akuntabilitas, dan transparansi. Setelah dibentuknya panitia khusus angket DPR RI terhadap penyelenggaraan haji 2024, terdakwa Yakut Khalil Khomas menggelar rapat di Hotel Daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat yang dihadiri oleh beberapa orang, yaitu Ilman Latif, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek, beserta seluruh staf khusus Menteri Agama dan eselon 2 lainnya di lingkungan Kementerian Agama. Bahwa pada rapat tersebut membahas tentang jawaban-jawaban yang akan dirumuskan terkait perkiraan pertanyaan-pertanyaan dari panitia khusus angket DPR RI nantinya, termasuk merumuskan alasan-alasan dilakukannya pembagian kuota tambahan 20.000 menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Bahwa selain melaksanakan rapat sebagaimana di atas, terdakwa Yakut Khalil Khomas menyiapkan uang sejumlah $1 juta Amerika melalui Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek dan Muhammad Nuruz Zaman selaku staf khusus terdakwa Yakut Khalil Khomas dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil pansus angket haji tahun 2024. Bahwa di sekitar bulan September 2024, Pansus Angket Haji tahun 2024 menerbitkan laporan panitia angket DPR RI terhadap penyelenggaraan haji tahun 2024 dengan salah satu kesimpulan adalah dalam pembagian kuota haji tambahan tahun 1445 Hijriah /2024 Masehi, Pansus menemukan dugaan ketidakpatuhan terhadap pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh tentang alokasi kuota, ditetapkan kuota haji khusus sebesar 8% dari kuota haji Indonesia dan memberikan rekomendasi sebagai berikut.
1. Dibutuhkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan haji dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. 2. Diperlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji, terutama dalam ibadah haji khusus, termasuk pengalokasian kuota tambahan. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik. 3. Dalam pelaksanaan ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan hendaknya dalam pelaksanaan mendatang peran negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus harus lebih diperkuat dan dioptimalkan. 4. Panitia angket mendorong penguatan peran lembaga pengawasan internal pemerintah seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan haji. Manakala kerja Pansus membutuhkan tidak lanjut, dapat melibatkan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan BPK dan aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. 5. Pansus mengharapkan pemerintahan mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama Republik Indonesia dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam koordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji. Bahwa selanjutnya penuntut umum sampai di halaman 39 dan poin 5, begitu ya? Ya, baik yang mulia. Nanti akan kita lanjutkan setelah isoma. Kita akan beristirahat 1 jam. Akan kita buka kembali persidangan di pukul 13.00. Ya. Dan demikian sidang saya skors.